Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Kali ini saya mau menanggapi salah satu channel provokasi ya, channel provokator dari Malaysia. Di situ saya melihat channel ini kebanyakan memproduksi konten-konten hoax, tetapi sayangnya didukung oleh sebagian besar netizen Malaysia ya. Karena di situ saya melihat ada banyak juga ya netizen Malaysia yang memberikan dukungan untuk konten ini. Walaupun sebenarnya konten ini adalah konten yang berisi penghinaan, ujaran kebencian, hoax, tapi sepertinya netizen Malaysia di situ tidak peduli. Mereka mengamini, mereka memuji si adminnya. Mereka malah berharap si adminnya ini untuk terus memproduksi konten-konten kebohongan seperti itu. Walaupun mereka tahu ini konten mengandung ujaran kebencian, mengandung pelecehan, penghinaan. Tetapi kayaknya netizen Malaysia ini sepertinya menikmati ya. Mereka menikmati dengan konten-konten sampah dari Pornorogo channel ini. Walaupun itu memprovokasi dan mengadu domba ya. Nah, kalau saya lihat dari channel Pornorogo ini ya teman-teman, si adminnya ini nampaknya dia mempunyai rasa benci kepada suku Jawa ya, atau etnis Jawa yang ada di Indonesia. Karena ya bisa kita lihat kalau teman-teman berkunjung di channelnya itu, kita lihat, kita scroll, kebanyakan konten-kontennya itu menghina ataupun seperti mempunyai kebencian ya. Si admin ini saya curiga dia memiliki rasa kebencian terhadap etnis atau suku Jawa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, konten ini hadir untuk menjelaskan kepada admin channel Pornorogo dan sekaligus juga kepada netizen-netizen Malaysia yang memuja-muji channel Pornorogo. Nah, di sini saya mau jelaskan kepada kalian ya, bahwa kami di Indonesia itu bersyukur dan bangga dengan suku Jawa ya, dengan etnis Jawa. Etnis Jawa di Indonesia itu atau suku Jawa yang ada di Indonesia kami anggap sebagai, kalau ibaratnya kakak beradik, mereka itu adalah kakak kami ya. Kakak yang menyatukan adik-adiknya nih, adik-adik dari berbagai suku-suku yang ada di Indonesia ya. Suku Jawa ini, dia itu adalah suku terbesar yang ada di Indonesia. Tetapi yang saya respect, saya kagumi bahwa mereka tidak merasa besar. Mereka menghargai, menghormati berbagai suku yang ada di Indonesia ya. Suku yang ada di Indonesia itu ada sekitar 1.300-an suku. Menurut data BPS pada tahun 2010, suku Jawa itu mendominasi sekitar 40% lebih jumlah populasi yang ada di Indonesia. Jadi kurang lebih 90 jutaan. Itu di tahun 2010 ya. Kalau di tahun 2022 saat ini, ya mungkin sudah lebih dari itu. Setelah suku Jawa, di bawahnya itu suku Sunda, lalu ada suku Batak, kemudian suku Minang, suku Melayu, suku Bugis, Banjar, Betawi, Baduy, dan berbagai suku yang ada di Indonesia. Dan sebagai orang Indonesia yang saya amati dan yang saya rasakan bahwa suku Jawa sebagai abang kita di Indonesia, dia merangkul dan mengayomi semua suku-suku yang ada di Indonesia, sehingga kita semua itu terbentuk menjadi satu bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia. Kita beruntung ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang lahir dari sejarah zaman kerajaan Jawa kuno, dari kerajaan Majapahit. Waktu itu Empu Tantular ya, dia menulis, dituangkan lewat kitab Sutasoma, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu yang akhirnya kita pakai sampai saat ini sebagai salah satu semboyan atau gaungan untuk menyatukan berbagai ras, etnik ya, perbedaan-perbedaan suku ini dari Sabang sampai Merauke. Kita merasa dipersatukan menjadi satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Kita di Indonesia itu tidak membeda-bedakan suku yang lebih besar atau etnis yang lebih besar yang mendapatkan hak-hak istimewa. Itu semuanya ya sama-sama setara. Jadi tidak ada yang merasa lebih hebat, lebih menyombongkan diri, itu tidak ada ya, semuanya sama. Kalau dari segi pemerintahan ya, presiden kita kebanyakan adalah orang Jawa. Tetapi dengan sistem pemilihan kita pada saat ini, sistem pemilihan presiden, itu saya rasa sudah cukup demokratis ya. Karena presiden itu dipilih langsung oleh rakyat melalui proses pemilu yang demokratis,
dan itu tidak dipandang dari suku mana, etnis mana, siapapun bisa mencalonkan diri. Yang penting punya kompetisi, punya pengaruh, punya powernya, dan mempunyai kekuatan serta pengaruh di partai politik. Dan bagi saya tidak ada masalah, mau dari suku Jawa atau dari suku manapun menjadi presiden. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Soalnya siapa saja yang menjadi presiden, dia diamanatkan untuk menjadi pemimpin untuk semua bangsa Indonesia, ya. Bukan untuk salah satu etnis tertentu. Misalnya Pak Jokowi seperti yang saat ini, ya terus terang nih teman-teman, saya pribadi bangga dengan Presiden Jokowi karena beliau memperhatikan daerah-daerah di Indonesia Timur. Walaupun beliau orang Solo, orang Jawa, tapi dia bukan hanya fokus di Jawa, dia fokus untuk semua daerah yang ada di Indonesia. Lalu berikutnya kehebatan sikap orang Jawa yang sangat saya apresiasi adalah ketika Sumpah Pemuda tahun 1998, itu suku Jawa tidak arogan, tidak militan untuk ngotot menjadikan bahasa Jawa sebagai bahasa negara atau bahasa persatuan, ya. Ya, itu artinya mereka mempunyai sikap kerendahan hati yang luar biasa demi apa? Demi persatuan dari kita dari Sabang sampai Merauke. Saya barusan tadi nonton di sebuah channel YouTube Analisis TV Al Hijrah. Di situ ada salah satu presenter bernama Nazila Saringat. Dia kemudian mengundang profesor-profesor, ya. Ada Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, lalu ada Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, dan juga ada salah satu pemuda dari etnis Cina, ya, bernama Firdaus Wong. Di situ para profesor-profesor ini dan juga di channel-channel YouTube yang lain, kalau kita perhatikan, profesor-profesor di Malaysia sekarang lebih sibuk membahas tentang bahasa Melayu, ya. Kita lihat sendiri dari profesor-profesor di Malaysia, mereka mengatakan secara terbuka ada keprihatinan yang sangat serius soal penggunaan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Di mana bahasa Melayu ini kalau di Malaysia itu tidak digunakan secara merata, ya, tidak digunakan oleh semua lapisan elemen etnis yang ada di Malaysia. Keprihatinan soal penggunaan bahasa Melayu ini juga diungkapkan oleh Profesor Dr. Teo Kok Seong, ya. Profesor Dr. Teo Kok Seong ini, beliau juga mengatakan bahwa bahasa Melayu, kalau orang-orang di Malaysia itu mereka masih terbawa dengan situasi atau sejarah masa lalu yang dimana bahasa Melayu itu digunakan sebagai lingua franca, tetapi tentunya situasi sudah berbeda dengan sekarang. Jadi kita bisa melihat sebagian masyarakat Malaysia saat ini seperti tidak bangga menggunakan bahasa Melayu. Mereka merasa kurang percaya diri menggunakan bahasa Melayu. Dari berbagai konten-konten yang saya temukan yang dikatakan oleh profesor-profesor Malaysia, saya bisa menyimpulkan bahwa bahasa Melayu ini seperti mulai ditinggalkan. Lalu kenapa di Indonesia bahasa Indonesia justru semakin berkembang? Bahasa Indonesia justru semakin luas digunakan, semakin banyak dituturkan. Bahkan sudah diajarkan di berbagai universitas yang ada di luar negeri, kemudian mempunyai lembaga tersendiri yang tersebar di luar negeri untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Dan banyak juga orang-orang asing yang mulai belajar dan bertutur menggunakan bahasa Indonesia. Ya, semuanya ini karena menurut saya faktor yang paling penting kita di Indonesia itu menjunjung tinggi persatuan. Semua etnis, semua ras yang ada di Indonesia itu tidak ada yang mendapatkan hak istimewa, ya. Misalnya etnis ini mendapatkan hak khusus atau hak istimewa, etnis lain tidak dapat. Jadi tidak seperti itu. Kita di Indonesia itu semua etnis, suku semuanya itu sama, ya, besar kecil semuanya itu sama. Jadi mohon maaf ya buat saudara-saudariku netizen-netizen Malaysia apabila kalian kurang nyaman dengan kalimat-kalimat ataupun perkataan saya, ya, saya meminta kepada kalian untuk melaporkan kepada otoritas di Malaysia, ya. Kalian bisa melaporkan kepada polisi ataupun siapapun otoritas yang ada di Malaysia untuk mencari tahu dan menangkap admin dari Ponorogo Channel, ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih.